Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 135. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu banyak duit, tidak medit, tidak julid dan tidak pernah kecipirit. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah, Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Tuan Muda Abhimana, alias si Babang Gondrong yang tidak sombong dan tidak ompong, memerintahkan kepada Jumi untuk mengemasi barang-barang itu dan memasukkannya ke dalam koper. Karena mulai detik ini, si Keong Racun tidak boleh tinggal di rumah Babang Gondrong lagi. Good. Gitu dong Babang Gondrong. Kalau perlu ceburin aja si Keong Racun ke comberan. Biar dia tahu rasa dan pastinya bakal mikir 1000 kali kalau mau berbuat jahat lagi. Iya kan guys? Sementara itu si Keong Racun dan itu yang kini sudah berada di ruang IGD tampak terbaring lemah. Tangannya memegang dadanya yang masih sesek. Suster lalu memasang selang oksigen di mulut si Keong Racun. Tak lama dokter datang dan langsung melakukan penanganan medis. Padahal mah diemin aja dok, tuh si Keong Racun. Gak usah diobatin segala. Biar gak ada lagi orang yang bikin Mince dan Tuan Muda Lovers lainnya jadi pada dating. Sementara itu Rima dan David masih menunggu cemas di depan ruang IGD. Tak lama si Reno nongol dengan wajah cemas dan langsung tanya mamahnya kenapa. Oma Rima dengan wajah pakusut antara panik, cemas dan juga kesal lalu jawab. Ternyata mama kamu yang nyebarin hasil tes kesuburan. Abhi tahu dan marah besar sama Anita. Mama kamu syok sampai kolaps. Reno pun jadi kaget dan langsung bertanya gugup. Dari mana Om Abhi tahu kalau mama yang nyebarin? David dengan tegas lalu jawab. Saya menemukan HP yang dibuang Bu itu untuk nyebarin SMS itu. Reno pun makin kaget dan wajahnya seketika jadi pucat. Oma Rima pun jadi heran dan langsung menatap curiga Reno. Kamu tahu soal ini? Reno pun jadi gelagapan. Mampus lu Ren. Siap-siap aja lu dihajar sama Babang Gondrong. Sementara itu di tempat lainnya, Anes sudah berdiri di hadapan bapaknya dan langsung ngomelin bapaknya yang kayak ular kadut itu. Bapak ngapain sih ke rumah Reno tanpa aku? Si ular kadut tanpa wajah dosa sedikit pun malah menjawab santuy. Silaturahmilah. Masa gak boleh datang sih ke rumah calon besan? Enak. Pun jadi makin kesal. Bukan gak boleh. Tapi tahu waktu. Mereka itu keluarga terpandang. Jangan sampai bapak datang sendiri dan salah ngomong di depan mereka. Semalam aja aku udah malu sama tingkah bapak. Ini malah nambah-nambah. Si ular kadut lagi-lagi malah menjawab santuy. Justru bapak kesana itu biar bisa makin akrab sama calon besan. Belum juga sempet ngobrol malah disuruh pulang. Anak kaget. Dan mengira jika bapaknya itu bikin masalah. Namun si ular kadut lalu jelasin. Bukan bapak yang bikin masalah. Tapi si Abhi ngamuk sama calon mertua kamu itu. Anak kaget dan tanya kenapa. Si ular kadut jawab nggak tahu. Anak pun jadi heran dan akhirnya memberikan uang yang dia pinjam dari tempat kerjanya. Si ular kadut pun jadi girang dan langsung pergi. Sementara itu Ana yang masih kepikiran sama ucapan bapaknya yang bilang jika Abhimana ngamuk ke calon mertuanya lalu ambil HP-nya dan kemudian telepon Reno. Namun Reno tidak mengangkat teleponnya. Anak pun jadi makin cemas. Sementara itu Babang Gondrong yang masih emosi lalu memukul keras dinding kamarnya. Astagfirullahalazim. Babang Gondrong. Istighfar. Yang punya dosa kan si Keong Racun Anita. Kenapa yang dihajar malah dinding kamar? Babang Gondrong yang masih emosi malah mau kembali memukul dinding kamarnya. Untungnya Kinanti datang dan langsung menenangkan Babang Gondrong sambil melihat tangan Babang Gondrong yang terluka. Kinanti pun jadi sedih dan meminta Babang Gondrong untuk tidak menyakiti dirinya sendiri. Namun Babang Gondrong yang belum bisa mengendalikan emosinya malah teriak marah. Kakak macam apa yang tega
menjatuhkan adiknya sendiri. Kak Nito ngetawain saya gak bisa punya anak. Dia tega mempermalukan adiknya sendiri. Kinanti pun terhenyak dan jadi mikir. Kinanti lalu tanya, Mas, apa sebenarnya Mbak Nito justru seneng karena aku gak bisa punya anak? Babang Gondrong pun tercekat dan jadi bertanya heran. Maksud kamu? Kinanti pun lalu jawab, iya, Mbak Nito selama ini kan memang gak suka sama saya. Tapi karena Mas Abhi yang gak subur, makanya Mbak Nito mau menertawakan saya lewat Mas Abhi. Babang Gondrong pun terhenyak dan jadi merasa bersalah banget sama Kinanti. Di tempat lainnya, si Keong racun dan itu yang sudah mendapatkan penanganan medis lagi berbaring sambil memikirkan kemarahan Abhimana. Tak lama Reno datang bersama Omarima dan juga David. Si Keong racun dan itu yang tidak ingin diomelin Omarima langsung pura-pura lemes. Reno pun jadi cemas dan langsung memeluk mamahnya. Sementara Omarima yang emang masih kesel mau omelin Nita. Namun begitu melihat keadaan Nita, Omarima pun jadi nggak tega dan akhirnya hanya bisa menghela nafas panjang. Padahal omelin aja Oma. Kalau perlu kutuk sekalian si Nita jadi dodol. Biar diangga bertingkah lagi. Iya kan guys? Sementara itu, dokter yang menangani si Keong racun lalu bilang, kondisi Bu Nitsi memang sudah mulai stabil, tapi bisa aja naik turun kalau dibuat stres. Tadi Bu Nitsi kolpas karena panic attack. Jadi biarkan Bu Nitsi istirahat dulu. Omarima pun jadi gemes dan lagi-lagi hanya bisa menghela nafas panjang. Sementara Reno yang mencemaskan mamahnya lalu bilang, Mama jangan stres ya. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Omarima yang masih kesal jadi geram dan langsung menyuruh Reno pulang agar dia menemui Abhimana. Reno yang takut dihajar lagi sama omnya yang galak setengah edan itu lalu alasan mau jagain mamahnya. Namun Omarima bersikeras mengajak Reno menemui Abhimana. Mampus lu Reno. Siap-siap aja lu dibikin babak belur sama Gondrong. Di tempat lainnya, Herman dan Marissa yang baru pulang dari kantor polisi dan sudah mendapatkan kabar soal Sari lalu makan di sebuah kafe. Marissa pun lalu bilang, baru sekarang aku bisa makan dengan tenang lagi, setelah dapat kabar soal Sari. Herman pun lalu jawab, aku juga lega banget, Sarah ternyata masih hidup. Semoga polisi bisa segera bawa Sarah pulang. Marissa tiba-tiba malah menjadi sedih. Herman jadi bertanya heran. Marissa selalu jawab, gimana kalau Sarah dengar kabar perceraian kita? Masa Sarah pulang dikasih kabar buruk? Herman pun lalu menenangkan Marissa, kita sembunyiin dulu soal perceraian. Setelah keadaan Sarah lebih baik, nanti baru kita bicarakan. Yang paling penting, kita harus kompak dan selalu ada buat anak kita. Marissa mengangguk dan tersenyum lega. Jangan lega dulu lu Marissa, si Care ini kan masih ada. Dia nggak akan tinggal diam. Dia pasti bakal bocorin perceraian lu ama si Sari. Iya kan guys? Di saat yang sama Karen masuk ke ruangan kerjanya Herman. Karen kaget dan jadi kesal begitu tahu jika Herman nggak ada di ruangannya. Karen pun langsung bergumam kesal. Di kantor gak ada. Telepon juga gak diangkat. Kemana lagi sih dia? Karen yang lagi emosi tingkat tinggi akhirnya memutuskan nungguin Herman di ruang kerjanya. Sementara itu Reno, Omarima dan David akhirnya sampai di depan rumah. Mereka pun jadi kaget melihat koper, tas dan semua barang-barang itu ada di luar rumah. Reno pun lalu tanya ke Jumi. Kenapa barang-barang Mama ditaruh di luar? Jumi dengan gayaknya yang senggak lalu jawab. Jumi cuma diperintah sama tuan muda. Katanya, Bu Nitsu gak boleh lagi tinggal di sini. Reno kaget dan jadi panik. Omarima dan David juga kaget. Sementara itu Reno yang emang harus melindungi mamahnya lalu masuk ke dalam rumah. Omarima dan David pun jadi cemas dan bergegas menyusul Reno masuk. Namun Jumi yang ingin berduaan sama David tidak tinggal diam. Jumi lalu menarik tangan David dan sambil nyengir kuda lalu meminta David membantunya. Namun David malah bergidik,
melepas tangan Jumi dan bergegas masuk ke dalam rumah. Jumi pun jadi sedih. Sabar ya Jum. Moga aja suatu saat nanti David yang kini sudah ditinggal lama si Amanda mau membuka hatinya buat lu. Amin. Sementara itu Kinanti yang mencemaskan Babang Gondrong yang masih emosi lalu bawain air minum sambil kemudian berusaha menenangkan Babang Gondrong. Namun belum sempat Babang Gondrong menjawab, tiba-tiba terdengar ada yang menggedor pintu kamar. Kinanti dan Babang Gondrong pun kaget. Kinanti lalu bukain pintu. Yang gedor pintu ternyata Reno. Babang Gondrong dan Kinanti pun makin kaget. Sementara Reno yang sok mau belain mamahnya lalu ngeloyor masuk dan langsung menatap tajam Babang Gondrong. Babang Gondrong karuan jadi murka dan balik menatap tajam Reno. Mau apa? Reno lalu jawab. Kasih aku waktu buat bicara, Om. Babang Gondrong pun lalu jawab. Oke. Tapi tidak di sini. Kut lagi Babang Gondrong. Ajak ngobrolnya di kuburan aja sekalian. Jadi kalau si Reno sampai kenapa-napa, tinggal langsung nguburin. Iya kan guys? Namun Babang Gondrong yang dasarnya emang baik hati dan tidak sombong ternyata malah mengajak Reno ngomong di pool kolam renang rumahnya. Reno pun lalu menggunakan momen itu untuk minta maaf atas perbuatan mamahnya dan meminta Babang Gondrong izinin mamahnya untuk tetap tinggal di sana. Babang Gondrong yang masih kesal malah bilang kasih satu saja alasan yang masuk akal kenapa saya harus memaklumi perbuatan mamamu. Mamamu benar-benar keterlaluan. Dia sudah mempermalukan saya. Reno pun lalu jawab. Mama pasti akan jelasin kalau keadaannya udah membaik. Namun Babang Gondrong malah bilang. Dijelaskan pun saya udah gak mungkin percaya. Jadi lebih baik mama kamu pergi dari sini. Saya gak mau lihat muka pembohong. Orang yang tega menjatuhkan adiknya sendiri, gak akan pernah pantas tinggal di sini. Reno pun jadi bingung dan tanya. Terus mama mau tinggal di mana, kasihan? Babang Gondrong jawab. Saya gak peduli. Mama kamu aja gak pernah peduli dengan saya. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, silahkan. Tapi buat mama kamu, gak akan pernah ada pintu masuk lagi. Reno pun jadi gak bisa ngomong apa-apa lagi. Sementara Babang Gondrong yang masih murka lalu bilang, kamu beresin barang-barang mamamu di depan rumah. Kalau gak, saya bakar semuanya. Babang Gondrong pun lalu pergi. Reno pun jadi puyeng dan tidak tahu harus dengan care apalagi agar bisa membela mamahnya. Syukurin lu. Makanya, kasih tahu mama lu kalau jadi orang jangan suka jahat. Kalau bisa suruh dia tobat. Mumpung belum terlambat. Apalagi nggak lama lagi lu mau nikah sama si anak. Mau tinggal di mana ntar lu kalau sampai ikut-ikutan diusir sama Babang Gondrong. Mau lu sama si Ana, tinggal di kolong jembatan. Di tempat lainnya, Herman yang baru pulang makan siang sama Marissa kembali ke kantornya. Herman pun jadi kaget begitu melihat Karen sudah ada di ruang kerjanya. Sementara itu Karen yang emang udah kesel setengah dan lalu tanya. Dari mana kamu? Pergi gak bilang, telepon gak diangkat. Kamu ngapain sih sama Mbak Marissa? Herman pun jadi panik dan langsung jawab. Maaf, aku tadi panik banget ngurus Sarah. Karen malah bilang. Gak usah bawa-bawa Sarah buat alasan. Herman jadi kaget. Kok alasan sih? Emang kenyataannya kayak gitu. Polisi bilang ada kabar soal Sarah. Makanya aku sama Marissa ke kantor polisi. Namun Karen malah makin marah. Tetap aja kamu salah. Kamu pergi sama bekas istrimu dan mengabaikan telepon dari istri sah. Emangnya berat banget cuma angkat telepon doang. Herman pun hadi bingung dan berusaha menenangkan Karen. Namun Karen malah jadi mencurigainya. Jangan-jangan kamu ada apa-apa lagi sama Mbak Marissa. Herman pun jadi kaget dan langsung jawab. Kalau ngomong yang bener, jangan asal nuduh. Ingat, Marissa itu mamanya Sarah. Kalau ada apa-apa sama Sarah, pasti urusannya sama aku dan Marissa. Memang aku bekas suami Marissa, tapi gak ada bekas ibu buat Sarah.
Care ini jadi menghela nafas panjang dan akhirnya bilang, pokoknya awas ya kalau kamu ada main sama Marissa. Care ini pun lalu pergi dengan wajah geram. Sementara itu si keong racun yang kini sudah dipindah ke ruang perawatan lagi termenung. Tak lama Reno datang dan bilang, Om Abhi masih marah banget ma. Dan dia juga udah keluarin semua barang-barang mama. Jadi, mulai sekarang mama udah nggak boleh lagi pulang ke rumah. Si keong racunan itu pun jadi shock dan jadi kesal sendiri. Ini semua gara-gara si David. Kok bisa-bisanya sih dia nemuin handphone itu? Ye, kok nyalahin si David? Salahin diri lu sendirilah. Kalau lu nggak berbuat jahat sama Babang Gondrong dan Kinanti, nasib lo nggak akan seperti itu. Iya kan guys? Lagian bukannya bersyukur lu cuma diusir sama Babang Gondrong. Kalau sampai dijeblosin ke penjara bakal makin menderita lu. Sorenya, Babang Gondrong yang sudah tidak emosi baru selesai mandi. Saat itu HP-nya bunyi, ada pesan masuk dari tempat kursus dansa yang ingetin Babang Gondrong soal jadwal les hari ini. Babang Gondrong pun lalu lihat jam tangannya sambil bergumam. Hampir aja lupa mana udah jam segini lagi. Di saat yang sama Kinanti muncul dan sempat melihat Babang Gondrong baru selesai baca pesan masuk. Kinanti pun lalu tanya, Mas, buat makan malam nanti mau dimasakin apa? Abhi buru-buru menutup HP-nya. Sambil segera pakai baju. Nggak usah deh. Saya mau makan di luar aja. Soalnya mau ada meeting. Kinanti pun jadi heran dan langsing melirik HP-nya Abhi mana. Meeting lagi. Kok tiba-tiba banget? Babang Gondrong lalu jawab. Iya memang dadakan. Udah ya, saya jalan dulu. Kinanti pun lalu mau cium tangan Babang Gondrong. Namun Babang Gondrong yang takut terlambat datang malah buru-buru pergi. Yalah. Babang, bela-belain masih ikut les dansa. Lagian kan Mince udah bilang kemarin. Mau dansa 7 hari 7 malam juga Babang Gondrong gak mungkin bisa bikin Kinanti tekdung. Karena yang bisa bikin tekdung cuma Indahoi Babang Gondrong. Jadi sekali lagi Mince mohon. Lupakan aja les dansa itu. Mendingan sekarang fokus Indahoi sama Kinanti. Biar kalian bisa cepet punya momongan. Iya kan? Guys. Sementara itu Kinanti yang masih heran sama Babang Gondrong bergegas mengejar Babang Gondrong. Namun Babang Gondrong sudah nggak ada. Kinanti pun jadi curiga ada yang tidak beres. Jangan suuzon lo ah. Nggak baik. Lagian suami lu itu cuma kursus dansa. Tak lama David muncul sambil tanya Kinan lagi cari siapa. Kinanti pun tercekat dan langsung lihat David sambil balik tanya. Kamu kok masih ada di sini Fit? Gak ikut pergi miring sama Mas Abhi. David jadi bingung dan bilang aku malah gak tahu kalau Tuan Muda pergi. Memangnya mau meeting sama siapa? Kinanti pun lalu jawab. Itu dia. Mas Abhi gak bilang. Dan ini udah kedua kalinya Mas Abhi begini. Jangan-jangan. Astagfirullahalazim. Kinanti, kan Mince udah bilangin. Jangan suuzon lu ama suami lu. Malamnya, Karin Ayang masih kesal sama Herman masuk ke sebuah kafe. Gara-gara Mas Herman bikin aku bad mood, jadi males rasanya mau pulang. Di sini dulu aja deh. Karin pun lalu panggil pelayan. Seorang manajer yang baru selesai melayani pelanggan lain, refleks menoleh ke Karina. Dan ternyata manajer itu Marissa. Karina dan Marissa jadi sama-sama terkejut. Ribut-ribut deh lu berdua situ. Mince mah gak mau ikutan. Sementara itu di tempat lainnya Kinanti yang masih kepikiran sama Babang Gondrong jadi mondar-mandir gelisak di dalam kamar sambil bergumam. Mas Abhi meeting di mana sih? Kok udah jam segini belum juga pulang? Kinanti pun jadi nggak sabar dan akhirnya coba telepon Babang Gondrong. HP Babang Gondrong yang ditinggal di meja langsung bunyi. Namun Babang Gondrong yang emang lagi kursus dansa tidak menyadarinya dan malah asyik ngikutin gerakan dansa yang diperagakan sama guru dansanya.
Akibatnya Kinanti pun jadi makin gelisah dan makin curiga ada yang tidak beres sama Babang Gondrong. Sementara itu di tempat lainnya, Jumi lagi lap-lap meja sambil ngomong sendiri. Emang Jumi tuh nggak pernah salah ngasih julukan orang. Emang pantas sih Bu itu dipanggil Mak Lampir, habisnya kelakuan kayak gitu. Masa Aibadek sendiri disebar-sebar ke orang, sungguh terlalu. Di saat yang sama Jumi bersihin pajangan kristal dan merasa ada yang aneh. Jumi pun lalu menghitungnya. Jumlahnya ternyata kurang. Jumi pun kaget dan curiga hilang lagi. Jumi pun langsung lari ke ruang tengah. Di saat yang sama, Andi yang berada di tempat lainnya, lagi menjual kristal hasil curiannya di rumah Babang Gondrong ke seorang penadah. Andi pun jadi girang karena hasil curiannya laku dengan harga mahal. Sementara itu Jumi yang kini sudah berdiri di depan Oma Rima yang lagi duduk di ruang tengah lali bilang, "Pajangan kristal kesayangan Oma, hilang lagi." Rima kaget bukan kepalang. Sementara itu Jumi lalu bilang, "Kalau kayak gini Jumi jadi makin curiga. Jangan-jangan emang benar bapaknya si Andi yang ambil. Habisnya setiap dia datang, pasti ada aja yang hilang. Ya nggak sih Oma?" Oma Rima pun jadi mikir dan akhirnya bilang, "Tapi kita nggak ada buktinya Jum, saya takut jadi fitnah." Jumi pun membenarkan ucapan Oma Rima sambil kemudian kasih saran untuk memancing bapaknya enak. Rima pun jadi memikirkan saran Jumi. Di tempat lainnya Eni kaget mendapat pesan masuk dari Reno yang mengabarkan mamahnya masuk rumah sakit. Eni yang mau menjenguk si keong racun lalu pergi sambil meminta Reno untuk mengirimkan alamat rumah sakitnya. Reno yang masih ada di rumah sakit menunggu Eni di depan pintu ruang perawatan Lenita. Tak lama Enik pun datang sambil membawa tentengan buah. Anak pun lalu tanya, "Kalau boleh tahu, memangnya mama kamu sakit apa sih? Kok tiba-tiba begini?" Reno jadi terdiam dan berkata dalam hati, "Nggak mungkin gue cerita yang sebenarnya ke anak, kalau mama sakit gara-gara ketahuan udah nyebarin bom api." Reno pun akhirnya bilang jika mamahnya cuma kecapekan dan tekanan darahnya agak tinggi, makanya harus dirawat. Ana jadi cemas dan dengan lembut genggam tangan Reno. "Kamu yang sabar ya. Mungkin ini salah satu ujian kita mau menikah. Tapi kamu tenang aja, aku akan selalu nemenin kamu. Jadi kalau kamu butuh apa-apa, kasih tahu aku aja ya." Reno pun jadi terharu dan langsung peluk Yana. Sementara itu Kinanti yang ada di kamarnya lagi rapihin tempat tidur. Dia juga sudah memakai piyama. Namun Kinanti belum bisa tidur karena masih mikirin Babang Gondrong. Tak lama kemudian Babang Gondrong pun akhirnya datang. Kinanti pun jadi lega dan langsung menghampirinya. "Namun maaf ya guys, ringkasan cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Kinanti dan Babang Gondrong? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu banyak duit, tidak medit, tidak julid, tidak pernah kecipirik dan pastinya tidak akan pernah ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda. Bye.